Asset Explorer untuk aset manajemennya. Jadi di sini sifatnya dia adalah inventory atau pencatatan. Jadi pencatatan ini bisa kita lakukan untuk kita bagi dua klasifikasi, ada IT asset dan non IT asset sebutannya di sini. Jadi IT asset ini untuk aset-aset yang nantinya bisa kita lakukan scanning by network. Asetnya itu mempunyai IP address gitu ya, kita bisa scan. Atau untuk non IT asset yang mungkin kita ingin catat juga, misalnya seperti proyektor, kemudian scanner atau perangkat-perangkat yang tidak ada IP-nya, tapi kita ingin inventorikan, itu bisa kita lakukan juga di sini. Jadi kita mencakup semua jenis aset. Kalau misalnya ada tipe aset yang belum tersedia dari klasifikasi defaultnya, nanti kita juga bisa menambahkan sebutannya product tab-nya sendiri di sini. Jadi kita bisa tambahkan sendiri klasifikasinya. Jadi ada beberapa kelebihan untuk yang IT asset. Jadi untuk IT asset ini yang pertama kita bisa lakukan discovery secara automate atau secara otomatis. Jadi kita bisa buat schedule-nya seberapa sering dari tim Bapak ingin mengupdate inventory-nya tersebut, apakah per hari atau per minggu, itu nanti dia akan melakukan scanning dan juga nanti dia bisa melakukan update datanya tidak hanya nama asetnya saja, tetapi juga detail-detail lainnya seperti hardware, kemudian software yang terpasang di perangkat tersebut atau sistem, usernya siapa saja yang ada di perangkat tersebut untuk server ataupun workstation-nya di sini kita bisa discover. Kemudian di sini juga kita memiliki aset life cycle-nya dalam bentuk aset status. Jadi kita bisa tandakan status asetnya. Misalnya setelah di scanning dia akan posisi in store, kemudian nanti kita bisa ubah statusnya menjadi in use. Kita bisa assign usernya siapa yang menggunakan sebagai pencatatan. Kemudian kalau rusak nanti kita bisa ubah statusnya menjadi in repair, atau kalau sudah tidak digunakan nanti bisa kita rubah menjadi dispose. Jadi ada prosesnya yang bisa kita update di status asetnya tersebut. Kemudian di sini juga ada vendor management. Jadi kita bisa mencatat ROI-nya dari aset tersebut. Kita punya vendor katalognya, siapa PIC-nya, kemudian emailnya dan juga phone number-nya kita bisa detailkan di sini sehingga kita bisa tahu aset-aset yang dipegang oleh vendor ini aset apa saja. Jadi kita bisa lihat detailnya. Kemudian ini related dengan yang IT aset tadi, dia bisa juga mendiscover untuk software yang ada di aset tersebut. Jadi nanti akan muncul di bagian scanan software, software-software yang di-discover ada listnya, dan di situ kita bisa mencatat software license yang kita miliki. Jadi nanti dia bisa menampilkan dashboard, software license mana yang kita miliki dari sisi jumlahnya, sehingga dia bisa membandingkan berapa software license yang kita over license atau berapa yang kita under license, itu nanti bisa muncul totalnya sehingga kita bisa dapat gambarannya untuk penambahan atau pengurangan aset yang kita miliki. Kemudian di sini juga ada fitur untuk CMDB ya Pak, Configuration Management Database. Jadi kita bisa melakukan relasi antara aset dengan aset yang lainnya menjadi sebuah CI. Jadi nanti ada objek lain juga yang bisa kita daftarkan sebagai CI di sini. Itu misalnya dari usernya atau dari departemen atau dari service atau IT service atau business service, kita bisa masukkan ke sini. Nanti kita bisa buat relasinya antara CI tersebut sehingga bisa mendapatkan visual atau gambaran dari relasi antar aset tersebut sehingga kita bisa dapat overview-nya ketika ada satu perangkat yang problem atau ada yang bermasalah, kita bisa lihat relasinya impact-nya ke perangkat mana saja. Kemudian secara dashboard-nya di sini dia ada summary untuk dashboard untuk semua aset baik yang IT aset maupun non IT aset, kemudian dari sisi software dan juga secara overall dari aset-aset yang sudah kita daftarkan di sini. Oke, jadi prosesnya yang kita bisa terapkan di sini, asetnya itu tadi bisa kita lakukan lewat scanning ya. Kita bisa scan dari IP-nya atau kita bisa import juga aset-aset yang bukan di scan, kita bisa masukkan datanya ke sini dari Excel yang kita miliki, nanti bisa kita upload juga ke sini. Kemudian ada metode menggunakan barcode scanning juga. Yang terbaru ini juga ada untuk QR code, jadi dari aplikasi mobilenya juga bisa scanning asetnya menggunakan QR code yang ada di perangkatnya untuk nanti bisa melakukan penambahan di sini. Kemudian juga di sini ada purchase management yang sudah include. Jadi kita bisa mencatat purchase asetnya di aplikasi Asset Explorer ini. Dan nanti dari hasil purchase itu bisa masuk ke dalam aset inventory. Kemudian kita bisa build asetnya, kemudian kita bisa mapping usernya
dengan siapa yang menggunakan aset tersebut. Jadi kita bisa tahu user ini menggunakan aset apa, dan juga kita bisa mapping software license-nya tadi dari bahas sebelumnya, dan selanjutnya kita bisa buat relationship antar asetnya tersebut. Oke, ini beberapa best practice-nya. Seperti penambahannya, kita bisa menggunakan multi-source discovery, jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ini untuk yang on-premise kita bisa gunakan agent. Kalau yang on-cloud nanti kita bisa gunakan script juga untuk di perangkat-perangkatnya tersebut untuk dia otomatis discovery. Kemudian manage software license-nya kita bisa masukkan di sini software-software apa saja yang kita manage. Kemudian status life cycle-nya seperti status asetnya, kemudian penggunaan usernya juga kita bisa tracking di sini. Kalau ada perpindahan aset dari user A dengan user B, kita bisa update di detail asetnya. Nah, nanti di story-nya juga bisa kelihatan kapan aset ini berpindah tangan atau melakukan perubahan kepemilikan. Kemudian ada fitur aset loan juga di sini. Jadi kita bisa record ketika ada aset yang dipinjam, mungkin proyektor gitu ya untuk kebutuhan event atau untuk kebutuhan meeting. Yang kita bisa record di sini durasi peminjamannya, dan juga nanti kita bisa kirim reminder untuk peminjamannya waktu lama untuk dia bisa di-remind ke usernya. Dan yang lainnya di sini terkait dengan depresiasi dan cost lainnya itu juga bisa diupdate di detail asetnya tersebut untuk nilai penyusutannya. Kemudian untuk klasifikasi aset tadi, misalnya ada penambahan kategori aset kita bisa dilakukan juga di sini. Dan ini untuk CMDB untuk relationship antar aset dengan aset lainnya atau mungkin dengan layanan. Kemudian terkait dengan softwarenya, di sini kita bisa tracking menggunakan software compliance, dan juga ada fitur lainnya seperti purchase dan juga contract management. Selanjutnya di sini ada reporting juga. Jadi reporting ini kita bisa menarik data dari aset-aset yang sudah kita daftarkan tadi. Misalnya sewaktu-waktu kita ingin menarik report terkait aset tersebut. Di sini ada tiga jenis report. Ada predefined report, ada custom report, dan juga query report. Jadi predefined report ini untuk report yang sudah disediakan oleh Manage Engine. Jadi sudah tinggal pakai istilahnya, kita tinggal klik, nanti dia akan langsung generate reportnya tersebut. Kemudian ada customize report. Di sini kita bisa custom kolom-kolomnya, ingin kolom apa saja yang ingin dimunculkan di report tersebut. Jadi kita bisa pilih kolom mana. Kemudian filternya mungkin kita bisa atur reportnya, misalnya untuk yang produk Dell aja atau mungkin untuk produk HP dan lainnya, itu kita bisa filter sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir ini query report. Jadi kita bisa melakukan query ke database aplikasinya. Untuk yang on-premise ya, kita bisa langsung query ke database-nya. Kalau untuk yang cloud nanti kita bisa request ke principal untuk ditambahkan query ke aplikasi kita. Jadi dia untuk report-report yang tidak bisa dicapai dari predefined dan customize, tapi datanya ada di database, nah itu kita bisa lakukan query report itu. Tiga report ini nanti bisa kita simpan dan kita bisa generate waktu-waktu, atau kita bisa lakukan schedule untuk otomatis generate-nya dikirim misalnya per awal minggu atau per awal bulan. Dia akan mengirimkan dalam format HTML, Excel, CSV, PDF. Kita bisa pilih formatnya seperti apa untuk dia dikirimkan secara berkala. Kemudian ya di Pocket tadi juga kita bisa atur filternya apa-apa saja di sini.